Guncang Liga 1, Bernardo Tavares resmi pimpin Persebaya dan langsung bawa kabar heboh. Akui banyak pemain PSM yang berminat gabung bajul ijo. Tonton video ini untuk tahu alasan emosional di baliknya. Resmi pimpin latihan perdana bajul ijo, Bernardo Tavares langsung bongkar borok dan kelebihan Malut United. Akui sudah kantongi kunci kemenangan, bonek wajib nonton strategi tak terduga sang pelatih. Resmi, Bernardo Tavares sebut Persebaya tak butuh keajaiban, hanya butuh satu hal ini dari supporter. Bongkar alasan mengapa lawan akan gemetar jika stadion penuh. Bonek dan Bonita wajib tahu ini. Halo sedulur bonek kabeh, sugeng rawuh nang channel iki. Ojo lali rek klik subscribe lan tekan tombol lonceng, ben koen ora ketinggalan kabar paling anyar Persebaya. Matur suwun. Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, merespon isu bakal memboyong gerbong PSM Makassar pada bursa transfer paruh kedua Super League 2025-2026. Bernardo Tavares sudah tiba di Surabaya sejak Senin, 5 Januari 2026 malam WIB. Sang pelatih bahkan sudah memimpin latihan perdana Persebaya Surabaya pada Selasa, 6 Januari 2026. Pelatih asal Portugal tersebut diharapkan dapat meneruskan tuahnya seperti saat mengasuh PSM Makassar pada 2022-2025. Dirinya sukses membawa PSM Makassar juara Liga 1 2022-2023. Tentu, jauh sebelum tiba di Surabaya, sejumlah spekulasi muncul di kalangan supporter bahwa Bernardo Tavares bakal memboyong gerbong PSM Makassar. Sang pelatih tentu sudah mengakui memang ada beberapa mantan anak asuhnya di PSM Makassar yang menghubunginya setelah diumumkan jadi pelatih Persebaya. Namun, pelatih asal Portugal menegaskan tidak akan membawa gerbong PSM Makassar ke Persebaya. Dirinya masih menghormati kontrak mantan anak asuhnya yang masih gabung tim berjuluk Juku Eja tersebut. Saat ini, saya tahu banyak pemain PSM Makassar menghubungi saya ketika melihat saya menandatangani kontrak di sini, ujar Bernardo Tavares di Bandara Juanda, Senin 5 Januari 2026. Tapi kita harus rendah hati dan menghormati mereka. Mereka memiliki kontrak dengan PSM Makassar, oke? Pelatih asal Portugal tersebut ingin menjaga hubungan baik dengan PSM Makassar. Jadi kita tidak bisa melakukan hal-hal buruk kepada klub lain karena kita juga tidak ingin klub lain melakukan hal-hal buruk kepada kita, ujar Tavares. Jadi kita perlu menghormati kontrak, kita perlu menghormati, ujarnya. Kini sang pelatih menegaskan ingin menciptakan sejarah baru bersama Persebaya Surabaya. Tapi saya telah menciptakan sejarah yang baik di PSM Makassar, ujar ex-pelatih Helsinki IFK tersebut. Sekarang saya akan mencoba menciptakan sejarah yang baik di Persebaya. Saya sangat menghormati pendukung PSM Makassar, tetapi sekarang kita perlu membangun sesuatu untuk saling menghormati, baik pendukung Persebaya, saya, maupun pemain kita. Itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang baik di antara semua orang, karena Anda tidak bisa menang kalau melakukannya sendirian. Menurut kalian, Rek, pemain PSM mana yang pantas masuk Persebaya? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, langsung tancap gas pada sesi latihan perdana bersama Bruna Morera DKK di lapangan ABC Gelora Tomo Bung Tomo, Surabaya, Selasa 6 Januari 2026 sore LIB. Pria asal Portugal itu baru saja ditunjuk sebagai suksesor Eduardo Perez. Namun dia tak bisa bersantai terlalu lama. Laga akbar telah menantinya di akhir pekan nanti. Klub berjuluk Green Force itu akan menjamu Malut United tanggal 10 Januari 2026. Sang tamu datang dengan kepercayaan penuh, usai tak terkalahkan dalam 11 laga terakhir. Walau berada di posisi keempat dengan 34 poin, Malut United jauh lebih tangguh dari semua tim lain. 2 kekalahan yang diderita mereka jadi yang paling sedikit sejauh ini. Bagus bahwa kami memenangkan 2 pertandingan terakhir, yaitu versus Persijap Jepara dan Madura United. Tetapi kita harus tetap rendah hati dan melihat sekarang akan bermain melawan Malut, ucapnya. Persebaya boleh saja dihinggapi ekspektasi tinggi sejak kehadiran Bernardo Tavares, namun melawan Malut United adalah cerita yang berbeda. Persebaya belum pernah menang melawan Malut musim lalu. Mereka kalah 2-0 di kandang dan seri 0-0 saat bermain tandang di lapangan netral. Malut adalah tim di liga ini yang baru kalah 2 kali, jadi kita perlu rendah hati dan bekerja keras untuk mencoba memberikan yang terbaik, tegasnya. Dalam sesi latihan, Rahmat Irianto berlatih terpisah dengan rekan-rekannya.
Sementara Hernando Lari meminta izin khusus untuk urusan personal di kampung halamannya. Walau anak asuhnya tak sepenuhnya lengkap, Bernardo Tavares tak rasih, sebab ia memiliki target lain pada latihan perdana Persebaya. Saya mencoba menganalisis para pemain, melihat kondisi mereka, dan mencoba memahami karakteristik yang mereka miliki, ungkapnya. Melihat mereka saat bertanding itu satu hal, tapi melihat langsung di sesi latihan dan perilaku mereka di ruang ganti adalah hal yang berbeda, sambungnya. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan manajemen membahas sejumlah hal penting yang berkaitan dengan pengelolaan tim. Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung peran besar supporter dalam proses membangun kekuatan Persebaya ke depan. Ia menegaskan bahwa Persebaya merupakan klub besar dengan basis pendukung yang sangat kuat meskipun sudah cukup lama tidak meraih gelar juara sejak 2004. Menurutnya, besarnya dukungan supporter bisa menjadi kekuatan besar, tapi juga berpotensi menjadi tekanan bagi pemain jika tidak disalurkan secara tepat. Persebaya adalah klub besar dengan penyokong yang luar biasa. Dukungan ini bisa berdampak sangat baik, tetapi juga bisa menjadi hal yang sulit bagi pemain, terutama pemain muda, kata Bernardo. Bernardo mencontohkan pengalamannya saat menghadapi Persebaya di Stadion Gelora Tomo kala melatih PSM Makassar. Atmosfer stadion yang penuh gairah ia akui sangat luar biasa. Namun ia juga melihat bagaimana tekanan dari supporter dapat membuat pemain merasa gugup ketika melakukan kesalahan. Bernardo menekankan pentingnya memutus rantai ketakutan tersebut. Ia mengingatkan bahwa Persebaya saat ini memiliki banyak pemain muda yang membutuhkan ruang untuk berkembang, termasuk keberanian untuk mengambil resiko di lapangan. Kami membutuhkan dukungan supporter saat pemain atau tim melakukan kesalahan. Kami butuh bonek, bonita, dan seluruh penyokong untuk memberikan energi positif, membuat pemain berani, tidak takut, dan tidak gemetar, ujarnya. Menurut Bernardo, tanpa dukungan yang konstruktif, pemain akan kehilangan kepercayaan diri dan enggan mengambil resiko, yang pada akhirnya menghambat perkembangan tim. Ia pun berharap seluruh elemen supporter bisa berjalan bersama tim, tidak hanya saat kondisi sedang baik, tetapi juga ketika menghadapi masa sulit. Jika kita ingin membangun tim yang kuat, kita membutuhkan supporter untuk selalu bersama tim. Saat keadaan baik itu mudah, tetapi dukungan saat sulit justru yang paling dibutuhkan, ucapnya tegas. Saat ini memiliki banyak pemain muda yang membutuhkan ruang untuk berkembang, termasuk keberanian untuk mengambil resiko di lapangan. Kami membutuhkan dukungan supporter saat pemain atau tim melakukan kesalahan. Kami butuh bonek, bonita, dan seluruh penyokong untuk memberikan energi positif, membuat pemain berani, tidak takut, dan tidak gemetar, ujarnya. Menurut Bernardo, tanpa dukungan yang konstruktif, pemain akan kehilangan kepercayaan diri dan enggan mengambil resiko, yang pada akhirnya menghambat perkembangan tim. Ia pun berharap seluruh elemen supporter bisa berjalan bersama tim, tidak hanya saat kondisi sedang baik, tetapi juga ketika menghadapi masa sulit. Jika kita ingin membangun tim yang kuat, kita membutuhkan supporter untuk selalu bersama tim. Saat keadaan baik itu mudah, tetapi dukungan saat sulit justru yang paling dibutuhkan, ucapnya tegas.